Wanita itu pertama kali datang ke hotel untuk memesan kamar. Namun tanpa sengaja ia mendapati seorang presiden direktur yang terkena obat bius dan dalam bahaya. Demi melarikan diri dari kejaran orang berbaju hitam, presiden direktur itu tiba-tiba mendorong wanita tersebut ke dinding. Melihat pemandangan itu, orang berbaju hitam benar-benar berhenti dan berbalik pergi. Presiden direktur menghela napas lega. Namun efek obat sudah sepenuhnya menguasai dirinya. Ia langsung merebut kartu kamar dari tangan wanita itu, menggendongnya dan membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam. Keesokan paginya wanita itu terbangun, menyadari bahwa ia telah melakukan olahraga aerobik semalaman di ranjang bersama sang presiden direktur. Saat itu presiden direktur masih terlelap. Tanpa ragu wanita itu mengeluarkan setumpuk uang merah dari tasnya dan melemparkannya ke atas ranjang. Kemudian ia pergi meninggalkan hotel tanpa menoleh ke belakang. Presiden direktur terbangun dan melihat tumpukan uang itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Ia tidak menyangka dirinya diperlakukan seperti pria penghibur. Diliputi amarah, presiden direktur segera memerintahkan sekretarisnya untuk menemukan wanita itu. Sementara itu, wanita itu baru saja keluar dari hotel ketika menerima telepon dari ibunya yang mendesaknya untuk segera menikah. Dengan kesal, ia menyetujui perjodohan tersebut. Namun dalam pikirannya, ia mulai merencanakan cara untuk menggagalkan perjodohan itu. Demi membuat calon suaminya benar-benar putus asa, ia bahkan menukar pakaian dengan seorang ibu-ibu di jalanan, lalu mengenakan pakaian kampungan yang sangat norak untuk pergi ke pertemuan itu. Dengan mengenakan pakaian ala gadis desa yang kuno, wanita itu tiba di rumah presiden direktur. Baru saja masuk, para pelayan sudah mulai menunjuk dan menertawakannya dengan seenaknya. Hanya kepala pelayan yang dengan hormat berkata, akan segera memanggil presiden direktur. Namun begitu kepala pelayan pergi, para pelayan itu semakin menjadi-jadi, melontarkan hinaan yang tajam. Wanita itu tidak tahan lagi dan langsung membalas mereka. Salah satu pelayan bahkan lebih arogan, berani menghina wanita itu di depan umum. Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung menamparnya. Pelayan yang ditampar menjadi sangat marah dan berteriak histeris, mengatakan bahwa ia telah melayani presiden direktur selama 5 tahun. Wanita itu berani macam-macam, pasti akan diusir oleh presiden direktur. Namun begitu ia selesai bicara, presiden direktur tiba-tiba berjalan masuk dari luar. Wanita itu menoleh dan saat melihat wajahnya, matanya langsung membelalak terkejut. Ia tidak menyangka, pria yang bersamanya semalaman ternyata adalah tunangannya sendiri. Wanita itu pun memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Sementara itu, pelayan tadi langsung berlari ke arah presiden direktur, menangis dan mengadukan perbuatan wanita itu, seolah ia sangat menderita, karena memang ingin menggagalkan perjodohan ini. Wanita itu pun mengakui semuanya dengan santai. Pelayan itu merasa sangat puas, mengira presiden direktur pasti akan membelanya. Namun tak disangka di detik berikutnya, pria itu malah melambaikan tangannya dengan dingin, memerintahkan pengawal untuk membawa pelayan itu keluar. Pelayan itu masih merasa dirinya akan menang, siap menonton wanita itu diusir. Tidak disangka pengawal langsung menyeretnya keluar.